Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat religi. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Kemenang Rembang on Podcast. Bersama saya Tuan Rumah Kemenang Rembang on Podcast Status Sodikon. Sahabat religi, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada tahun ini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang sudah kita tunggu-tunggu di bulan-bulan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, Kemenang Rembang on Podcast akan menyajikan program kajian Islam yang merupakan rangkaian dari program kejar Ramadan yang telah dilaunching oleh Kemenang Kabupaten Rembang pada hari Senin tanggal 12 April tahun 2021. Nah, pada program kajian Islam ini kita akan membahas seputar Ramadan dengan melibatkan sejumlah penyuluh agama Islam baik PNS maupun non-PNS yang ada di Kabupaten Rembang. Dan pada edisi perdana kali ini kita akan mengambil tema Marhaban ya Ramadan, dan telah hadir di hadapan saya penyuluh agama Islam PNS Bapak Abdullah Taufik, Sarjana Agama. Selamat sore Pak Abdullah Taufik. Selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Gimana sehat. Bapak? Bulan suci Ramadan hari pertama ini ya Pak ya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah, lancar. Ya, Bapak Taufik ini adalah salah satu penyuluh agama Islam PNS yang memberikan penyuluhan di daerah mana Bapak? Di kecamatan mana? Di Kecamatan Sumber, Di kecamatan Sumber ya? Kecamatan Sulang dan Saleh, Pak. Sumber, Sulang, dan Saleh, 3 Iya. kecamatan. Saleh itu jauh sekali ya. Iya. Gimana? Sudah berapa lama Bapak Taufik menjadi penyuluh agama Islam PNS? Alhamdulillah, saya sudah menjadi penyuluh PNS sejak tahun 2007, Mbak. 2007. Iya. Berarti sudah 14 tahun. Ya, Iya, kira-kira begitu. sudah lama sekali. Ya. Pengalamannya gimana Pak? Suka dukanya menjadi penyuluh? Ya, namanya bekerja mengabdikan diri ya, ada suka ada dukanya, tapi banyak sukanya, Mbak. Banyak sukanya. Penyuluh itu insya Allah diberi kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan ilmu, itu satu. Yang kedua tentunya juga banyak teman karena tugasnya di lapangan, di luar. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya. Ya, terutama masyarakat pedesaan ya Pak ya. Iya. Ya, ada yang di pegunungan, ada yang di Sampai di Iya. pegunungan juga, Iya. di bukit-bukit. yang Iya. paling menyenangkan. Iya. Selama menjadi penyuluh agama Islam banjiran job ya Pak ya, terutama di bulan Ramadan, setiap hari memberikan kajian terhadap masyarakat Pak. Ya, istilahnya kebanjiran ya, enggak. Ya. Mendapatkan tugas Ya, untuk kita memberikan penyuluhan. hanya kalau ada kesempatan insya Allah kita laksanakan. Ya. Bapak Abdullah Taufik pada edisi perdana kajian Islam pada program Kemenang Rembang on Podcast ini kita mengambil tema Marhaban ya Ramadan. Nah, saya itu suka terkesima itu Marhaban ya Ramadan. Kenapa setiap mau memasuki bulan Ramadan selalu terucapkan banyak sekali flyer-flyer ya Iya. di media sosial, baik di Instagram, Facebook, Twitter, itu selalu memakai kata-kata marhaban ya Ramadan. Mengapa mesti memakai kata istilah marhaban? Sementara bulan-bulan hijriah yang lainnya tidak memakai istilah marhaban. Mungkin ada sesuatu yang khusus begitu. Iya. Ya, sebelumnya saya ingin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Mbak, betul sekali. Istilah marhaban ya Ramadan itu banyak dipakai ketika orang-orang atau kita mau menyambut bulan Ramadan. Di dalam bahasa Arab itu ada istilahnya untuk kata sambutan itu selain marhaban juga ada ahlan wa sahlan. Tapi kenapa yang dipakai itu marhaban gitu ya? Iya.
menurut Bapak Quraisy di dalam buku-bukunya itu banyak bisa dibaca itu Mbak, ada wawasan Al-Quran, ada lentera hati itu. Marhaban ya Ramadan itu artinya adalah tamu yang disambut dengan istimewa. Jadi marhaban sendiri di dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah menyambut atau menghormati tamu. Nah, di sini tamu itu apa? Tamu itu adalah Ramadan. Ramadan itu adalah tamu agung, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Jadi diberikan sambutan yang sangat agung, yaitu marhaban. Di sini adalah Ramadan disilahkan atau dianggap sebagai tamu yang sangat agung, yang disambut, diterima dengan lapang dada, penuh gembira, yang mana itu tamu itu disiapkan ruangan khusus untuk melakukan apa saja yang diinginkan. Jadi kita umat Islam ini sudah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperlakukan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, karena tamu agung Mbak. Yang namanya tamu agung itu ketika berkunjung ke suatu daerah kan pasti setiap orang yang berada di situ itu ingin ditemui ya. Ya. Teman-teman pun ingin mempersiapkan penyambutan itu dengan sebaik-baiknya ya. Betul, setiap orang mendambakannya. Tapi yang namanya tamu agung itu kan tidak setiap saat, tidak setiap waktu datang. Nah, ini kenapa? Karena di dalam Ramadan itu kan ada Lailatul Qadar. Nah, ini yang paling istimewa ya. Jadi tamu agung, tamu Ramadan itu nantinya akan didambakan oleh orang yang mau memperlakukan dengan baik. Istilahnya begini Mbak, orang yang mempersiapkan diri dengan baik, insya Allah itu akan menghasilkan hasil yang baik juga. Iya, itu Mbak. Makanya jauh-jauh hari Rasulullah itu mengajari kita sebuah doa ya, selama bulan-bulan ya, selama bulan-bulan haram itu, mulai bulan Rajab, terus bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi ini memang rangkaian ataupun kegiatan yang memang betul-betul harus disiapkan atau dipelajari, dilatih demi ini menyambut tamu agung bulan Ramadan. Ya. Selain malam Lailatul Qadar, apalagi keistimewaan bulan Ramadan ini sehingga disebut sebagai tamu agung? Ya, Kanjeng Nabi itu pernah dawuh ya, seumpama umatku itu mengetahui semua keistimewaan bulan Ramadan, maka mereka pun akan mengharap semua bulan ini akan akan menjadi Ramadan, karena memang banyak keistimewaan. Di situ kan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala juga dilipat gandakan. Nah, siapa sih orang yang tidak mau melakukan seperti itu? Tentunya bagi orang yang betul-betul menyiapkan diri, menyiapkan mental untuk memperlakukan Ramadan sebagai bulan yang istimewa. Terlepas dari tadi ya musim Ramadan, nyatanya fenomena di masyarakat ini Pak ya. Iya. Kalau puasa itu pasti identik dengan makanan yang segar-segar untuk persiapan puasa ya Pak ya. Di medsos tuh mereka sudah upload nih, wah nanti menunya apa buat buka nih, misalkan kolak pisang atau bikin apa, es degan, es teler begitu. Nah, mereka ini seolah-olah yang disiapkan itu puasanya atau pas mempersiapkan menu untuk buka puasa. Mereka suka fokusnya terlalu ini Pak,
sebagian masyarakat masih terlalu fokus. Nanti buka puasa apa nih? Enggak ini ya fokusnya enggak. Nanti hari ini aku mesti tadarus berapa juz nih gitu. Itu bagaimana Pak? Iya, Menyikapi fenomena yang semacam ini Pak? ya namanya orang dagang ya biarlah ya sah-sah saja mereka menangkap dagangnya. Cuma untuk kita ya, kita juga harus belajar, juga harus memahami apa sih puasa itu. Puasa itu kan bahasa Arabnya saum ya, atau namanya siam itu. Saum itu, puasa itu kan artinya memang untuk menahan diri. Jadi begini Mbak, Allah menciptakan manusia itu kan dari dua hal, yaitu unsur tanah dan unsur roh. Nah, unsur tanah ini mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah. Jasmaniah itu apa? Jasmaniah itu yang primer kan makan, minum, hubungan seksual gitu. Nah, rohaniah itu apa? Rohaniah itu nanti mengantarkan manusia kepada hal-hal yang memang bersifat rohaniah, kembali kepada jasmaniah. Dalam fikih itu kan pengertian puasa itu kan menahan makan, minum, dan berhubungan seksual tubuh ya, mulai dari fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Lah, ini kalau kita kaitkan dengan yang tadi saya utarakan ya, unsur tanah itu kan kebutuhan jasmani tadi, makan, minum, dan hubungan seksual. Ini artinya apa? Menurut para ulama ini kebutuhan ini disebut kebutuhan fa'ali atau kebutuhan primer tadi ya toh. Artinya manusia ya kalau sudah bisa mengontrol kebutuhan primer ini, makan, minum, dan hubungan seksual ini, nanti diharapkan atau tentunya nanti sudah bisa mengontrol kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bawah kebutuhan primer ini. Iya Mbak. Nah, karena apa? Kebutuhan makan, minum, dan hubungan seksual ini banyak mendorong manusia, banyak yang terjerumus lah karena ketiga hal ini. Nah, ini kalau sudah bisa dikendalikan, sudah kita kelokan, itu saya kira insya Allah nanti hal-hal lain itu nanti gampang lah untuk mengendalikan. Jadi itu seperti itu. Dalam artian begini ya, makna puasa kalau saya dulu sekolah itu ya, pengertian puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dalam puasa adalah makan, minum, dan hubungan biologis. Ya. Nah, ternyata secara fikih kan itu ya. Begitu. Ternyata menahan makan dan minum ini sebenarnya nggak hanya pada waktu dari subuh sampai maghrib ya. Iya. Habis itu pun kita hendaknya juga mengontrol apa makan kita, minum kita agar tidak berlebihan seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, tadi dihubungkan dengan yang panjenengan utarakan ya. Nah, itu secara secara substansi kan yang kita persiapkan memang kan mengasah diri itu, yang namanya menahan diri ya memang untuk mengasah dan mengasuh jiwa kita khususnya. Kan banyak tuh Pak yang kalau sudah buka puasa makanya langsung apa aja dilahap gitu. Iya. Jadi habis itu untuk tarawih pun udah agak berat gitu ya. Nah, sebelumnya kita memang sudah angen-angen nanti itu acaranya ketika puasa itu apa saja ya. Nah, menyalurkan hobi sambil menunggu buka puasa. Ngabuburit ya istilahnya begitu. Ngabuburit, terus yang yang di bidang kuliner nanti sore menunya apa saja. Nah, itu juga tidak apa-apa, memang itu memang kebutuhan manusia. Nah, tapi yang saya masukkan di sini adalah hendaknya arti saum, menahan diri itu memang kita harus mengasah dan mengasuh jiwa kita itu untuk latihan ini loh Mbak, latihan apa yang menjadi esensi tujuan puasa, yaitu kan takwa. Nah, iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, substansinya kan sana takwa itu tadi. Karena jiwa kita nanti terasah itu sudah terlatih menaklukkan itu tadi, terasah untuk melakukan hal-hal yang disunahkan dalam bulan Ramadan ini, infak, sedekah,
tadarus Al-Quran. Jadi sudah sudah terlatih yang namanya manusia latihan ya sampai sampai nanti asal menyebut latih dan berlatih mencari ilmu kan untuk kepribadian itu ya. Jadi insan yang bertakwa. Selain itu apalagi Pak manfaat dari puasa Pak? Ya artinya nanti kan muaranya kan orang itu akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehadiran ini ya ini akan selalu membekas di hati. Karena apa? Karena puasa memang salah satu cara untuk itu Mbak, dalam ihsan ya, selain Islam, iman, ihsan itu kan memang kan itu tadi ibadah kepada Allah, seolah-olah kita tahu Gusti Allah. Kalau memang kita belum tahu ya iya Tuhan Allah ya. Untuk menuju sebuah puasa di bulan Ramadan yang berkualitas, adakah persiapan-persiapan khusus yang bisa dilakukan sebelum Ramadan itu tiba? Ya banyak sekali saya kira Mbak. Sebelumnya saya akan mengaitkan ini dengan Ramadan ya. Puasa itu kan banyak ya Mbak ya. Ada ya. Puasa kan banyak. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, Ramadan ini adalah salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib kita laksanakan. Ini adalah perintah Allah, di mana Ramadan itu artinya secara harfiah memang adalah membakar, atau bisa juga untuk mengasuh. Artinya di sini adalah terbakarnya dosa-dosa yang dilakukan manusia karena sudah terasah itu tadi ya. Atau bisa ada ulama lain mengatakan Ramadan itu adalah tanah subur yang siap ditanami benih. Nah ini artinya apa? Lahan untuk menanam kebajikan ya, tinggal kita manusianya. Kalau kita malas menanam ya artinya lahan itu paling-paling ya ditanami rumput aja, kita hanya lewat aja wes Ramadan tanpa itu namanya bekas di hati petanam. Tapi sebaliknya ketika kita menanam benih-benih itu dengan baik, tentunya nanti kita akan panen. Iya, hati kita sudah terlatih untuk tadi Mbak, beribadah kepada Allah, tenang. Nah, oleh karena itu Kanjeng Nabi mengingatkan kita ya Mbak, banyak di antara orang-orang yang berpuasa itu tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Lah ini sebenarnya pahalanya nggak dapat. Pahalanya kalau puasa tetap pahala dapat lah Mbak. Tapi ya esensi ataupun inti dari puasa tadi itu orang membekas di hati. Jadi jalan menuju takwanya akan berbeda dengan orang yang betul-betul menghidupkan Ramadan sesuai dengan tuntutan agama. Ya. Terkait dengan masa pandemi ini Pak, apakah masa pandemi ini justru menjadi momen untuk kita hendaknya lebih mendekatkan diri kepada Allah ya? Karena mungkin di musola atau masjid dengan terbitnya surat edaran Menteri Agama yang baru, yaitu SE Menteri Agama nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan atas surat edaran Menteri Agama nomor 3 tahun 2021 tentang panduan ibadah di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Ini kan sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Dengan SE ini disebutkan bahwa ada pembatasan bagi daerah-daerah yang berzona merah dan oranye supaya tidak melaksanakan tarawih, tadarus, iktikaf atau ceramah, nuzul Quran dan lainnya di masjid atau musola. Sementara untuk daerah yang di zona kuning dan hijau boleh melaksanakan ibadah-ibadah tersebut itu di masjid atau musola dengan ketentuan kapasitas maksimal 50% dan harus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga diperbolehkan vaksinasi COVID di malam hari ya, di malam hari ya Pak ya, dan
pendistribusian bis, zakat, infak dan sedekah juga harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang poin satu tadi ya, tentang pembatasan ibadah di masjid atau musola, itu apakah cukup berdampak pada antusiasme masyarakat untuk menyambut bulan Ramadan ini, untuk melaksanakan bulan Ramadan? Karena kalau biasanya kalau masyarakat rame-rame tarawih di masjid atau musola kan bersemangat ya Pak ya, bersemangat karena mungkin bisa ketemu teman-temannya gitu, sama anak-anak itu ya, kalau ketemu teman-temannya senang gitu. Tiba-tiba ini terutama untuk daerah yang zona merah dan oranye ya, ini dihimbau untuk melaksanakan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga inti. Ini sebaiknya apa yang harus kita lakukan melaksanakan Ramadan di bulan pandemi ini Pak, dengan adanya aturan yang seperti itu? Mbak, terima kasih Mbak. Marhaban tadi kan saya kaitkan dengan kata marhaban tadi ya, kita harus bergembira riang menyambut Ramadan Mbak. Ini artinya apa? Artinya kita harus bergembira. Bergembira itu berarti kan cinta, senang. Nah, orang kalau senang itu pasti merelakan apa saja yang kira-kira nanti bisa untuk mencapai tujuan senang. Jenenge wong personal. Nah, kaitannya dengan semangat tadi, saya kira untuk semangat menghidupkan malam Ramadan, saya kira dari sisi semangat tidak juga Mbak. Tadi saya katakan dengan cinta tadi, insya Allah masyarakat tetap antusias dengan caranya masing-masing. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Iko untuk SE Menteri Agama ya hendaknya kita laksanakan sesuai dengan aturan atau petunjuk yang ada. Tapi kan kita bisa melaksanakan dengan tidak mengurangi kualitas ibadah di bulan Ramadan ya Pak. Ya, betul sekali Mbak. Terus untuk persiapan ya Mbak, persiapan bulan Ramadan tadi ya, yang belum saya jawab. Persiapan dalam rangka menyambut bulan Ramadan juga nanti selain kita tadi ya menyambut dengan gembira, apapun sesuatu yang kita lakukan dengan gembira, insya Allah akan diberi keindahan oleh Allah. Seperti kita kalau bekerja dengan cinta, kita bekerja dengan gembira, insya Allah enteng. Demikian juga ketika kita beribadah, tidak terkecuali puasa ya, itu juga nanti akan mengentengkan hati kita. Terus yang kedua, puasa Ramadan itu kan wajib ya. Nah, sesuatu yang wajib itu mempelajarinya juga menjadi wajib, Mbak. Oh begitu ya Pak? Iya. Kaidah fikihnya seperti itu. Iya. Artinya apa? Hendaknya kita terus belajar dan belajar Mbak. Bahasa Jawanya ngaji tentang khususnya ini kita menyebut Ramadan kan ngaji tentang Ramadan. Apa sih hal-hal yang membatalkan, yang tidak boleh. Nah, itu nanti kan semakin hari orang ngaji dari tahun ke tahun, masa nggak tambah sih Mbak. Ya. Nah, selanjutnya adalah planning tadi kita ya tidak hanya memplanning menu makanan aja ya, tapi planning kita memplanning baju lebaran jauh-jauh hari ya Mbak. Iya. Tapi kira-kira nanti saya menghidupkan menghidupkan malam itu gimana ya, terus planning ibadah, planning sholat, terus nanti infak saya gimana, termasuk persiapan materi ini bukan untuk mengumpulkan uang tadi untuk itu tadi lebaran ya lebaran ataupun makan buka, tapi lebih pada kira-kira untuk menunjang amal kualitas sedekah. Ini kan menunjang kualitas Ramadan kita. Karena disebutkan setiap kebaikan di bulan Ramadan akan berlipat berapa Pak? 10 kali lipat ya? Berapa ya? Banyak ya. Istilahnya banyak. Dan terakhir yang paling penting adalah ini, menyiapkan roh kita. Jangan sampai kita terbebani. Poson, nah istilahnya kan tanam gitu.
ini nanti akan terjawab dengan tadi marhaban tadi, dengan cinta tadi. Cinta itu tidak ada yang namanya perkosa ya. Iya. Kalau kita mencintai Senang. seseorang yang kita cintai, Apapun kita lakukan, hujan pun akan diterjang. Hujan badai akan iya, diterjang. di atas gunung tetap Iya. akan didaki. Seperti itu Mbak. Ya, semoga kita mendapat kekuatan hidayah dari Allah untuk ini, Ya, melaksanakan Ramadan dengan baik. ya, luar biasa Pak Taufik. Ilmu yang baru buat saya tentunya ya, dan buat sahabat religi semuanya, bahwa kita sebaiknya harus menyambut Ramadan ini dengan sukacita, dengan rasa cinta dan rasa ikhlas, dan tujuan semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah SWT, agar kita mendapatkan sejuta manfaat dari bulan Ramadan yang suci ini. Sahabat religi, pada kajian Islam Ramadan Podcast akan kami tayangkan 8 kali dengan melibatkan penyuluh agama Islam PNS dan non PNS, dan Pak Taufik ini adalah narasumber saya yang pertama, dan selanjutnya akan disambung dengan narasumber lainnya. Kami harapkan sahabat religi selalu setia untuk menyimak program kajian Islam yang diselenggarakan oleh Kemenak Kembang, dan terima kasih atas perhatian sahabat religi selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sambut Ramadan dengan sukacita. Sekian. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.